Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mau test ride unit Overo Starer Pro 2 Pro, Starer 2 Pro yang kemarin kita review dan sekarang sudah di-upgrade. Upgrade-nya apa saja? Pertama, upgrade baterainya sudah kita ganti Levo 4 25Ah 60 volt. Kemudian upgrade yang kedua, kontrolernya menggunakan Fotol EM50S. Tentunya fungsi-fungsi semua masih berfungsi sebagaimana mestinya. Kompartemen juga masih utuh. Nah ini kelebihan dari Overo ini kemarin sudah kita bahas ya. Salah satunya ini kompartemennya luas banget. Nah, ini buat naruh cas, buat naruh controller bawaan, buat ini saya masukin tas masih luang banget. Oke, kita mau tes straight agak jauh nih dengan tujuan menguji seberapa hemat, seberapa jauh kemampuan baterai dari 100% sampai 0%. Tentunya nggak perlu dites sampai betul-betul habis, tapi cukup kita lakukan sampling dengan jalan yang random. Nanti kita melalui jalan yang datar dan naik turun. Oke, kita nyalakan. Kemudian tombol P masih berfungsi sebagaimana mestinya. Di sini parking. ARS ini sudah kita rubah fungsinya menjadi cruise control, karena cruise control lebih bermanfaat daripada fungsi ARS itu sendiri. Jadi nanti akan banyak sering dibutuhkan ya. Speed 1, 2, 3 juga masih berfungsi. Kita main di speed 1 dulu. Kemudian lampu sudah oke, klakson, rating dan lain sebagainya. Dan paling penting, displaynya sudah kita kalibrasi. Jadi untuk mengecek jangkauannya berapa, kita tidak perlu menggunakan GPS lagi. Sudah bisa menggunakan ini sudah valid. Ini pertama kali nyalakan sudah 0 km per jam. Kita start dari baterai 21Ah 84%. Jadi sekarang posisi 21Ah. Oke, kita test ride sambil ngobrol. Kita sekali lagi akan melalui jalan yang agak naik turun ya. Nah ini saya posisikan nyaman dulu, HP saya masukkan sini aja. Ini kelebihan Overo Starer Pro, sekali lagi itu di kompartemennya dia banyak ya. Di sini buat naruh botol medium masuk nih, masuk dan bisa rapi, aman. Oke, sekali lagi terkait kelebihan dan kekurangan unit ini sudah kita bahas di konten sebelumnya. Sekarang fokus pada perform setelah kita upgrade. Fiturnya sama ya, ada tambahannya. Pertama, fitur cut off frame. Cut off frame-nya kita buat seperti Polytron Fox R. Bagaimana maksudnya? Yaitu ketika ditanjakan, stop and go ditanjakan, rem masih tetap direm dan digas masih tetap bisa, tapi pada kecepatan tertentu sekitar 8 sampai 10 km per jam dia baru berfungsi cut off nya. Nah, mohon maaf ini helm saya gelodak-gelodak. Konten kali ini sekaligus buat edukasi buat teman-teman semua dan menjawab banyaknya pertanyaan tentang jangkauan sebuah motor listrik. Sebetulnya apa saja faktor yang mempengaruhi jangkauan motor listrik kita? Kok bisa 72 volt 20Ah di unit A berbeda jaraknya dengan 72 volt 20Ah di unit B gitu ya. Baterainya sama tapi unitnya berbeda, kok jangkauannya berbeda. Maka kita lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari jangkauan motor listrik itu sendiri. Pertama adalah kapasitas baterainya. Contoh Overo ini tadinya kan 60 volt 20Ah tipe baterai SLA. Kemudian kita ganti Levo 4 60 volt 25Ah. Naiknya dikit banget tuh, hanya 5Ah. Tetapi jangan salah, kita masuk ke faktor berikutnya yaitu berat kendaraan. Dengan diganti menggunakan baterai Levo 4 yang tadinya aki VRLA, itu bobotnya berkurang banyak. Sebelumnya menggunakan aki VRLA 5 pieces, masing-masing itu beratnya bisa sampai 7 kg. Jadi totalnya 35 kg hanya untuk baterainya. Begitu kita ganti baterai Levo 4, dia bobot baterainya hanya sekitar 10 kg, nggak sampai, hanya 9, sekian. Artinya berkurang 25 kg lebih.
Nah, ini tentu akan sangat berdampak kepada efisiensi. Nah, maka faktor berikutnya yaitu efisiensi dari motor itu sendiri. Tentunya motor 2000 watt mekanikalnya menggunakan rasio belt berbeda dengan 2000 watt yang tipe hub. Nah, itu contoh saja ya. Jadi itu pengaruh banget tuh efisiensi motornya. Kemudian berikutnya kondisi jalan. Kondisi jalan kita tes Overo Starter Max 2 Pro ini kita tes di jalanan yang relatif naik turun seperti yang kita lihat bersama ini. Kemudian gaya berkendara, faktor berikutnya setelah kondisi jalan yaitu gaya berkendara atau gaya mengemudi. Gaya mengemudinya saya juga di video kali ini cukup sering gaspol ya, bahkan ini tembus top speed sampai 55 km per jam. Baik teman-teman semua, kita sudah sampai tujuan kembali. Tercapai jangkauan total 13 km, menghabiskan energi. Tadi kita berangkat di 21 Ah, dikurangi sekarang sisanya adalah 16,3. Jadi kita menghabiskan energi 4,7 Ah dikali sistem voltasenya 60. Kita menghabiskan energi 282 watt-hour untuk mencapai 13 km. Lalu kita hitung berapa per kilometernya. Nah, ini tinggal dibagi 13. Berarti dalam 1 km itu hanya mengkonsumsi 21,7 Wh. Ingat ya, 21,7 kita bulatkan. Nah, 21,7 Wh itu kan 1 kilo. Sedangkan kapasitas baterainya itu 25 Ah dikali 60 volt. 1500 Wh dibagi 21,7. Nah, ketemu. Jadi jangkauan unit ini dengan gaya berkendara seperti tadi itu bisa tercapai kurang lebih 69,1 km jangkauannya. Bisa lebih jauh. Kenapa? Karena tadi saya berkendara itu cukup bisa dikatakan ekstrim dan jalannya naik turun, bahkan sering top speed ya kan, tembus tadi 55 km per jam. Tentu kalau teman-teman hanya menggunakan gigi mode 1 ini sebenarnya sudah cukup karena sudah tembus 43 km per jam. Di perkotaan sering-sering mode 1 saya rasa jangkauannya bisa lebih jauh. Tapi kalau tanjakan terus dan teman-teman menggunakan mode 3 ya tentu nggak seperti ini, akan lebih turun lagi. Ini saya sengaja gunakan medan yang rata-rata, ada jalan padat, ada naik turun, bahkan relatif lebih dikatakan ekstrim lah ya. Itu ternyata cukup hemat, 21,7 Wh per kilometer. Baik, semoga mengedukasi dan angka-angka tadi, hitungan tadi menunjukkan analisa real ya, bukan berdasarkan perkiraan lagi karena kita menggunakan data pengukuran yang valid. Baik, semoga bermanfaat. Jadi review kali ini kita cukupkan. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan, bisa disampaikan di kolom komentar. Tapi sekali lagi mohon maaf mungkin kalau ada pertanyaan yang sama kemudian kita membalasnya lama, ya mohon untuk dimaklumi. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.